hari. Saya begitu bahagia dan sangat terharu atas keberanian prajurit-prajurit bala tentara yang berjuang mati-matian untuk memenuhi kewajiban selama bertahun-tahun menunggu kemerdekaan. Arigato. Kami bangsa Indonesia sangat menyambut baik pernyataan Tuan yang telah memberikan janji kemerdekaan Indonesia. Rasa terima kasih yang terhikmat-hikmatnya kami sampaikan kepada Kerajaan Nippon. Merdeka! 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 Namun, semua yang disampaikan oleh pemerintahan Jepang hanya memberikan angan-angan belaka kepada pihak Indonesia. Jepang kemudian mengumumkan pembentukan BPUPKI pada tanggal 1 Maret atau 29 April 1945. Usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua BPUPKI mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara yang telah hadir. Maka dari itu, saya membuka acara jalannya persidangan untuk membahas mengenai perumusan Pancasila sebagai landasan negara. Baik, di sini saya akan memberikan kesempatan kepada saudara-saudara sekalian untuk mengemukakan ide dan gagasannya mengenai landasan negara. Saya mempunyai usul. Negara Indonesia adalah negara yang kaya akan tradisi dan kebudayaannya. Negara Indonesia adalah negara yang besar apabila kita bersatu. Oleh karena itu, kita membutuhkan suatu dasar untuk menjadikan suatu landasan yang kuat bagi negara kita. Terima kasih. Setuju dengan pendapat Bung Subarjo. Kita negara Indonesia membutuhkan dua ideologi untuk mempersatukan berbagai pihak dari rakyat Indonesia. Bagaimana? Apakah pendapat saya bisa diterima? Baik saudara-saudara sekalian, saya telah mendengarkan usulan-usulan kalian dari sidang pertama dan saya telah merangkum semuanya menjadi dasar dan landasan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Adapun saya mengajukan dasar negara secara tertulis, yakni 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Bung Yamin, saya menghargai pendapat Anda, tapi harus dipikirkan pula, di negara Indonesia ini merupakan bermayoritaskan Islam, maka dari itu Indonesia harus berlandaskan dengan Islam. Maaf Bung, kita sedang merumuskan dasar negara, bukan untuk kepentingan Anda sendiri. Tolong, tenang dulu. Saya setuju dengan pendapat Kiai Haji Wahid Hasim. Maaf, sebelum Anda berpendapat, silakan pahami terlebih dahulu apa yang sedang kita bahas kali ini. Apakah dasar negara atau apakah agama? Pendapat saya ini bukan untuk kepentingan saya sendiri. Namun, saya menginginkan negara yang bermayoritaskan Islam ini harus berlandaskan dengan Islam juga. Kita mesti mementingkan tujuan utama dibentuknya BPUPKI, yaitu untuk membuat landasan negara, bukan untuk landasan kelompok. Anda seorang muslim bukan? Bukannya kami tidak menghargai agama kami sendiri, tetapi alangkah lebih baik jika kita menghargai agama-agama yang ada di negara kita sendiri. Pada saat sidang hari pertama pun mengalami perdebatan yang luar biasa. Hingga akhirnya Rajiman Widyodiningrat menutup sidang hari pertama. Dan dilanjut pada hari kedua tanggal 31 Mei 1945. Selamat pagi para peserta rapat. Untuk membuka jalannya sidang yang kemarin sempat tertunda mengenai perumusan dasar negara, laporan dari hasil sidang hari pertama akan disampaikan oleh Suroso. Saudara-saudara sekalian, rapat tempo hari lalu, kita telah mendapatkan landasan negara yang dikemukakan oleh Bung Yamin. Tapi, poin yang berdasarkan pri ketuhanan itu masih belum
dalam negara kita, niscaya tuan-tuan menginginkan berdirinya pemerintahan yang adil dan bijaksana, berdasarkan budi pekerti yang luhur, bersendi permusyawaratan dan putusan rapat, serta luas berlebar dada, tidak memaksakan agama Islam, karena ajaran Islam ini mengandung kesampaiannya sifat-sifat itu. Oleh karena itu tuan-tuan, saya sebagai seorang Indonesia yang tulen, bapak dan ibu saya bangsa Indonesia, nenek moyang saya pun Indonesia juga yang asli tanpa adanya campuran dari berbagai negara lainnya. Saya akan mengharapkan akan berdirinya negara Indonesia ini berdasarkan Islam. Saya khawatir apabila negara kita tidak berdiri di atas agama Islam, kalau umat Islam nanti terbanyak itu bersifat pasif terhadap ajaran agama Islam tersendiri, seperti itu. Kalau Anda masih berpendapat seperti itu, kenapa Anda tidak membuat rapat sendiri untuk menghasilkan sebuah negara? Kita tidak bisa mementingkan ego. Lebih baik Anda keluar. Sebaiknya Anda sebagai seorang muslim perhatikan pernyataan saya tadi. Saya setuju dengan pernyataan Ki Bagus Hadikusumo. Dengan pernyataan yang telah dipaparkan, dengan keadaan yang ada saat ini, apabila tidak sesuai dengan agama Islam, maka sangat dikhawatirkan masyarakat yang mayoritas umum Islam akan pasif terhadap hukum Islam pula. Jadi, mohon dipertimbangkan kembali negara kita memiliki berbagai agama. Sangat tidak adil jika kita hanya mementingkan satu agama saja. Maka dari itu, mari kita rumuskan dasar negara yang tidak hanya terpacu pada satu agama saja. Akan lebih adil jika kita melihat pada agama-agama lainnya. Seperti itu. Saudara-saudara sekalian, di dalam agama saya, yaitu agama Kristen, tidak ada ajaran untuk menindas, untuk melakukan kekerasan. Di sini kita berkumpul untuk merumuskan sebuah dasar negara. Di negara kita bukan hanya ada satu agama, namun berbagai agama. Maka jangan hanya mementingkan satu kelompok, tapi untuk membangun negara dengan bersama-sama. Tenang saudara-saudara, saya akan menyampaikan tentang dasar negara. Jadi yang saya akan usulkan yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Jadi itulah pendapat saya, mohon untuk dipertimbangkan. Apakah ada pendapat lain? Jika tidak, maka akan dilanjutkan di hari ketiga dan sidang hari ini ditutup. Sidang ketiga dilanjutkan pada tanggal 1 Juni 1945 dan kemudian Insinyur Soekarno mengemukakan pendapatnya tentang landasan negara. Saudara-saudara sekalian, kita semua telah berkumpul selama 3 hari membahas apa yang seharusnya kita bahas. Kita belum menghasilkan dasar negara Indonesia. Setiap kelompok masih terpaku dengan kelompoknya masing-masing. Saya akan mengusulkan rumusan negara yang saya beri nama Pancasila, yaitu kebangsaan, nasionalisme, perikemanusiaan, mufakat demokrasi, keadilan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Untuk merangkum semua itu, bukan Tuhan yang hanya berdasarkan satu agama saja, sangat universal dan bisa diterima semua kalangan. Tunggu sebentar, bagaimana pembahasan di hari kemarin bahwa landasan negara harus sesuai dengan landasan Islam? Ya benar, Abdul Mujahid menanyakan hal itu mengenai kesepakatan kita tentang bagaimana landasan Islam yang telah kita bahas pada hari kemarin. Justru karena itu, saya mewakili masyarakat muslim sangat menyetujui bila masyarakat kita berlandaskan Islam sesuai yang telah disampaikan oleh Ki Bagus Hadikusumo. Kita mesti mementingkan tujuan utama dibentuknya BPUPKI, yaitu untuk membuat landasan negara, bukan untuk landasan kelompok. Bolehkah saya berpendapat? Bagaimana jika dalam waktu yang rehat ini kita gunakan untuk membentuk suatu badan yang dapat menghasilkan dasar negara? Sidang pertama BPUPKI berakhir pada 1 Juni 1945 dan belum menghasilkan suatu keputusan apapun akhir dari dasar negara Indonesia merdeka hingga diadakan masa riset sampai 1 bulan. Dan pada tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang.
dan disebut dengan Panitia 9. Dikarenakan dari hasil sidang pertama kita tidak menemukan hasil, bagaimana jika kita membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang? Maaf Bung, untuk apa panitia 9 itu? Untuk merumuskan dasar negara Indonesia, maka dari itu disusun panitia beranggotakan 9 orang, yaitu 1. Insinyur Soekarno, 2. Dr. Andes Muhammad Hatta, 3. Mr. Ahmad Subarjo, 4. Mr. Muhammad Jamin, 5. Kiai Haji Wahid Hasim, 6. Abdul Kahar Muzakir, 7. Abi Kusuno, 8. Haji Agus Salim, 9. Mr. A.A. Maramis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah mengadakan pertemuan secara massal dan sempurna, kami sebagai anggota Panitia 9 telah merancang berdasarkan persetujuan mengenai perbedaan golongan, baik golongan Islam maupun golongan kebangsaan. Pernyataan ini terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Terima kasih, saya akan menyampaikan hasil sidang yang telah kami laksanakan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Bila selama Sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan berakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan, dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan hasil musyawarah dari anggota lain, kami menyetujui isi pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut. Kami sebagai panitia kecil akan melaksanakan kembali rancangan Undang-Undang Dasar. Saya selaku Ketua Panitia 9 melaporkan hasil kerja, yaitu 1. Pernyataan Indonesia Merdeka, 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar, 3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar. Rumusan yang telah disahkan telah dikenal sebagai isi dari Undang-Undang Dasar 1945 dan pembagian wilayah Indonesia, yaitu wilayah negara Indonesia, Malaya, Borneo Utara, Papua Timur, Portugis, dan pulau sekitarnya. Bentuk negara kita yaitu negara kesatuan. Bentuk pemerintahan kita yaitu terbentuk republik. Bendera kita yaitu sang-saka merah putih. Bahasa negara kita adalah bahasa Indonesia. Dengan keberhasilan dari panitia perancang undang-undang menyusun rancangan undang-undang dasar, maka tugas BPUPKI selesai dan dibubarkan.